Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan YouTube, masih dengan saya teknisi amatir. Nah, oke kawan-kawan, jadi apa kabar ya? Jadi di sini saya baru sempat upload, soalnya kemarin-kemarin itu ada kerjaan yang jadi nggak bisa saya tinggal. Nah, oke langsung aja teman-teman ya. Jadi pada video kali ini saya mau nunjukkan ke teman-teman. Jadi saya ini habis ngerakit power TBM ke dalam box. Nah, jadi gimana power TBM-nya yang sudah dirakit di dalam box? Sebelumnya jangan lupa teman-teman ya, saya ingatin lagi, like, share, komen, dan subscribe teman-teman ya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman nggak ketinggalan video-video menarik seputar elektronika di channel saya tentunya. Oke, langsung aja teman-teman ya. Kebetulan power TBM-nya ada di belakang teman-teman di sini, ada di bawah sini. Jadi kita akan langsung cek. Mantap. Lanjut. Nah, oke teman-teman, jadi di hadapan teman-teman ini sudah ada driver atau power amplifier TBM yang baru saja selesai saya rakit. Ya, jadi seperti ini teman-teman ya penampakannya ya. Perakitannya agak gimana gitu ya. Kabel-kabelnya penempatannya ya seperti inilah. Teman-teman bisa cek sendiri. Nanti misalnya kalau ada kurang apa ya silahkan di komentar teman-teman ya. Mas, ini seharusnya penempatannya seperti ini loh. Nanti harusnya seperti ini loh. Nah, jadi nggak apa-apa teman-teman ya. Yang mau mengkoreksi silahkan dikoreksi, tapi koreksilah dengan cara yang baik. Nah, mantap teman-teman ya. Kita sama-sama belajar juga kok. Santai aja. Terus di sini kalau teman-teman mengikuti di video-video saya sebelumnya, kita kan sudah ngerakit drivernya. Terus kita juga sudah setting DCO sama bias. Jadi teman-teman yang belum melihat silahkan dilihat dulu di video saya sebelumnya, di playlist juga udah ada. Nah, ini terus kita tes juga kemarin. Seperti ini ya. Jadi di sini saya pakai trafo 5 ampere, tegangannya 25 CT25, elko 2 buah. Transistor final 2 set ya. Saya pakai TR final Toshiba 5200 dan 1943. Fan DC. Terus yang ini trafo 2 ampere buat mensuplai tone control. Nah, untuk tone control sendiri saya pakai tone control yang subwoofer teman-teman ya, yang XBR yang kemarin saya tes pakai OCL 150 watt. Nah, jadi penampakan depannya seperti ini. Ada saklar ya, saklar on off. Terus ini ada RCA dan ini untuk potensio tone controlnya. Ini ada penyaring udara nih, weh. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Sebelumnya saya minta maaf dulu teman-teman ya. Jadi ini nggak bisa saya tes dulu pakai musik. Kenapa? Soalnya kebetulan di lingkungan saya ini ada yang sedang berduka teman-teman ya. Jadi saya minta maaf, nggak bisa dulu saya tes pakai musik atau pakai speaker. Jadi ya kita review seperti ini aja dulu teman-teman ya. Nah, mungkin di sini ada yang teman-teman tanyakan juga, terutama untuk teman-teman yang masih awam pada dunia amplifier atau maupun power amplifier. Jadi mungkin teman-teman bertanya, Mas, misalnya kalau trafo yang saya pakai ini 5 ampere, tapi tegangannya saya pakai di 32 CT32, itu elko nya berapa biji Mas yang harus saya pakai? Dan untuk transistor finalnya juga berapa biji yang harus saya pakai? Nah, gini teman-teman, jadi semua itu ada dasarnya dan ada perhitungannya, ada rumusnya juga. Jadi ini sebelum saya rakit seperti ini dan sebelum saya tes pada video sebelumnya juga itu, pada saat kita setting DCO dan bias itu sudah saya perhitungkan dulu teman-teman. Jadi untuk penggunaan elko nya berapa, terus penggunaan kapasitas elko atau mikrofaradnya ini berapa, dan tegangan pada elko yang dianjurkan itu berapa juga, penggunaan transistor final berapa set, daya dari PSU ini berapa kalau tegangan yang kita pakai 25 CT25, terus daya aktif maupun reaktif dari driver maupun dari PSU ini berapa. Semua itu ada perhitungannya teman-teman ya. Jadi ada perhitungannya biar power amplifier yang kita rakit ini bisa pas dan bisa hasil suaranya juga mantap, tidak ada panas pada transistor final maupun tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Misalnya elko nya gimana gitu kan bahaya juga.
Kalau misalnya kurang kapasitasnya atau kurang mikrofaradnya apa efeknya, kalau kelebihan apa efeknya, itu ada teman-teman ya. Jadi kalau pada video awal itu saya ngitungnya masih ngawur teman-teman ya. Jujur saya hitungnya masih ngawur. Kenapa? Trafo yang saya pakai 10 ampere, terus elko-nya itu saya pakai 6 biji atau 3 set. Itu elko yang ya teman-teman tahu sendiri lah mereknya. Kalau teman-teman cek di video saya yang awal ya, ada perhitungannya, dan biar kita nggak asal-asalan juga masangnya, rakitnya juga nggak asal-asalan. Terus mungkin dari teman-teman juga ada yang bertanya-tanya, Mas, caranya menyeimbangkan DCO dan bias itu gimana? Nah, kalau teman-teman penasaran, itu silahkan teman-teman cek di video saya sebelumnya juga ada. Dan misalnya DCO-nya itu kita trimpotnya ini kita putar-putar tapi masih nggak turun-turun, teman-teman saya saranin untuk mengganti nilai atau mengganti trimpot atau VR-nya ini teman-teman ya. Teman-teman ganti aja, kemungkinan itu VR-nya sudah agak error, jadi kita putar-putar nggak turun nilainya ya, jadi nggak bisa pas. Nah, untuk driver TBM ini enaknya kalau DCO-nya ini sudah 0, biasanya itu akan seimbang sendiri teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin untuk rumusnya akan saya tunjukkan, tetapi tidak secara detail ya, akan saya tunjukkan sekilas saja. Mungkin akan ada pembahasan lebih lanjut mengenai rumus. Oke, jadi rumusnya seperti ini teman-teman ya. Tak catat di buku. Jadi sebelum saya ngetes kemarin yang bias sama DCO ini sudah saya hitung. Jadi untuk penggunaan trafo 5 ampere biasa, ini rumus untuk PSU, untuk daya aktifnya, daya reaktifnya, terus ini untuk daya aktif dan reaktif driver ya, driver yang ini. Nah, ini untuk mengubah dari AC ke DC, terus ini untuk daya aktif drivernya, dan ini untuk daya reaktif driver. Nah, ini untuk menentukan jumlah TR final yang kita pakai ya. Jadi seperti ini, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di video yang terpisah teman-teman ya. Nah, ini untuk menentukan jumlah elko. Nah, ini untuk mencari kapasitas dari elko itu sendiri berapa yang kita pakai. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini nggak akan saya jelaskan secara detail. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Semuanya memang ada perhitungannya. Mungkin perhitungan yang saya gunakan ini agak berbeda mungkin ya dari teman-teman yang memang sudah biasa menggunakan perhitungan. Ya, perbedaan itu ya relatif lah teman-teman ya. Jadi masing-masing orang juga punya pendirian, pendapat masing-masing. Nah, oke, kita akan coba nyalakan dulu tapi tanpa speaker. Kita pasang colokannya di stop kontak ya seperti biasa. Oke, kita pasang, terus kita on kan MCB-nya. Nah, ini nyala ya teman-teman ya, di bagian saklar lampu, tapi masih belum berfungsi soalnya belum saya on kan. Kita on kan, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kipas berputar ya. Kipas berputar tapi nggak ada suara soalnya nggak kita pasang ke speaker. Oke, jadi seperti ini ya. Berfungsi. Jadi kalau misalnya hitungan kita pas, untuk transfer final juga nggak panas, terus suara yang dihasilkan juga bagus, nggak sember, nggak serak, nggak gimana-gimana. Nah, oke, jadi seperti ini teman-teman ya, sudah berfungsi dengan baik. Tapi mohon maaf sekali, kita masih belum bisa ngetes menggunakan musik dan speaker ya. Jadi saya matikan dulu. Oke, kita matikan, dia mati, kipasnya berhenti berputar. Oke, kita matikan, dia mati ya, cabut. Nah, oke teman-teman, jadi mungkin itu dulu yang bisa saya beritahu ke teman-teman ya. Untuk untuk di video ini saya masih belum bisa ngetes teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini, saya perdekat lagi. Mungkin kalau teman-teman pengen lihat lebih jelas, nih posisi depan seperti ini ya. Nih, dan ini yang posisi di dalam boxnya, ini untuk saklar. Nah, ini untuk pengkabelannya seperti ini. Saya pakai kabel tis biar agak rapi sih, bukan terlalu rapi banget.
Oke, jadi seperti ini aja teman-teman ya. Apabila teman-teman pengen tanya-tanya ya monggo silahkan tanya-tanya di kolom komentar. Ya, mungkin cukup sekian teman-teman ya. Apabila ada salah kata saya minta maaf. Dan jangan lupa teman-teman yang baru gabung silahkan di like, di share juga biar teman-temannya yang lain yang masih awam maupun yang sudah pro ya kita bisa belajar sama-sama juga, bisa di share. Terus di subscribe teman-teman ya, nyalakan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video menarik seputar elektronika di channel saya tentunya. Oke, saya teknisi amatir, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Mantap.